Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi, stambuk A221-19-099 dari kelas Biologi A. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang sistem indera, penglihatan dan pendengaran. Sebelum itu kita masuk pada pengertian panca indera, di mana pada dasarnya panca indera adalah 5 macam indera dengan fungsi yang berbeda sebagai alat sensor. Menurut pendapat dari ahli Sanskerta, panca indera sendiri disebut dengan panca budi indriya, serta dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan panca indera. Panca indera adalah bagian organ yang dimana khusus untuk menerima segala macam jenis rangsangan tertentu. Panca indera tersebut memiliki saraf yang berfungsi sebagai alat perantara agar dapat membawa kesan dari sebuah rasa atau sensor impression. Selanjutnya, sensor dari panca indera tersebut diteruskan ke otak, di mana otak merupakan tempat perasaan itu ditafsirkan. Sistem saraf tersebut harus dapat menerima serta memproses informasi mengenai dunia luar yang dirasa untuk kepentingan bereaksi, berkomunikasi, serta menjaga tubuh agar tetap sehat dan aman. Baiklah, kita masuk pada pengertian penglihatan atau mata. Indera penglihatan pada manusia atau mata mempunyai reseptor untuk menangkap rangsang cahaya yang disebut fotoreseptor. Oleh karena itu, pada siang hari, pantulan sinar matahari oleh benda-benda di sekeliling kita dapat kita tangkap dengan jelas. Sebaliknya, pada malam hari, benda-benda di sekitar kita tidak memantulkan cahaya matahari seperti waktu siang hari. Akibatnya, kita hanya mampu melihat benda-benda itu apabila mereka memantulkan cahaya dari sumber cahaya lain, misalnya pada lampu. Selanjutnya ada gambar bola mata. Di bagian-bagian bola mata ada sklera, koroidea, retina, vena, aqueous humor, arteri, saraf optik menuju otak, otot bersilia, lensa, kornea, pupil, dan iris. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian mata. Yang pertama ada sklera, berfungsi sebagai pembungkus lapisan luar. Yang kedua kornea, berfungsi sebagai selaput bening tembus pandang pada bagian depan sklera. Yang ketiga ada kloroidea, berfungsi sebagai lapisan tengah di antara sklera dan retina berupa selaput darah atau kecuali di bagian depan. Yang keempat ada iris, selaput pelangi, berfungsi sebagai selaput berwarna mengandung pigmen melanin, merupakan bagian depan koroidea. Yang kelima ada pupil, berfungsi untuk lubang yang dibatasi oleh iris. Yang keenam, lensa berfungsi sebagai lensa biconvex. Yang ketujuh ada aqueous humor, berfungsi sebagai cairan encer. Yang kedelapan ada vitreous humor, berfungsi untuk memberi bentuk dan kekokohan pada mata. Selain itu, vitreous humor juga berfungsi untuk meneruskan rangsang dari lensa ke bagian retina. Yang kesembilan ada retina, posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Retina ini mempunyai reseptor cahaya yang bernama sel batang atau bacillus dan sel kerucut atau konus. Yang ke-10 ada fovea atau bintik kuning, berfungsi sebagai bagian yang mengandung sel-sel kerucut. Yang ke-11 ada badan silia, berfungsi sebagai otot melingkar dan otot radial yang terdekat pada ujung depan lapisan koroid yang membentuk penebalan. Yang ke-12 ada bintik buta, berfungsi sebagai tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata. Yang terakhir ada saraf mata, berfungsi sebagai meneruskan rangsang cahaya ke otak. Selanjutnya, rangsang yang diterima indera penglihat atau mata berupa cahaya. Cahaya yang masuk melalui kornea akan diteruskan seperti berikut. Pertama melalui cahaya, kemudian ke aqueous humor, kemudian ke pupil, kemudian ke lensa, kemudian ke vitreous humor, dan kemudian ke retina. Apabila cahaya masuk terlalu terang, pupil akan menyempit atau mengalami kontriksi. Bila cahaya redup, pupil akan melebar atau mengalami dilatasi. Dipantulkan ke mata, masuk ke dalam retina, khususnya pada fovea atau bintik kuning. Cahaya ini dapat terfokus ke dalam fovea karena diatur oleh lensa. Lensa mata mempunyai kemampuan untuk memipi dan mencembung. Kemampuan ini disebut daya akomodasi.
Otot yang terikat pada lensa dan dinding koroidea ini disebut otot siliaris. Otot ini berfungsi mengubah bentuk lensa. Apabila lensa digunakan untuk melihat benda jarak dekat, maka lensa mata akan mencembung. Bentuk lensa akan memipih bila digunakan untuk melihat benda jarak jauh. Pada retina, terkandung dua macam sel, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang mengandung pigmen rhodopsin, yaitu suatu bentuk senyawa vitamin A dengan protein tertentu. Sel-sel ini paling banyak terletak di fovea dan berfungsi untuk menerima bayangan dengan cahaya lemah dan bayangan yang terbentuk atau terpersepsi hitam putih. Selanjutnya kita masuk pada saraf penglihatan. Di sini ada gambar saraf penglihatan yang di samping ada retina yang berwarna merah, sel kerucut, dan yang berwarna kuning ada sel batang. Sel kerucut dan sel batang pada mata. Apakah Anda pernah mengalami pandangan menjadi gelap saat masuk ruangan atau dari luar ruangan yang terang menderang? Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Saat Anda berada di luar ruangan atau terdapat cahaya matahari, sel kerucut melakukan tugasnya menyampaikan bayangan ke otak. Sementara itu, pigmen-pigmen rhodopsin dalam sel batang akan terurai sehingga sel batang tidak dapat bekerja dengan baik. Jika tiba-tiba Anda masuk ke ruangan gelap, pigmen-pigmen rhodopsin yang terurai dalam sel batang akan terbentuk kembali dan sel batang akan mengambil alih tugas ke sel kerucut dalam menyampaikan bayangan ke otak. Terbentuknya pigmen-pigmen rhodopsin itu berlangsung secara bertahap. Hal ini menyebabkan seseorang tidak dapat segera melihat dengan jelas saat memasuki ruang gelap. Lama waktu yang diredupkan untuk proses pembentukan rhodopsin disebut waktu adaptasi rhodopsin. Selain mengandung sel batang, retina juga mengandung sel kerucut atau sel konus. Sel ini mengandung iodopsin. Fungsi sel konus untuk menerima rangsang warna merah, biru, dan hijau. Setiap waktu, satu sel kerucut mengandung satu di antara ketiga pigmen. Apabila retina mata hanya memiliki satu pigmen atau sel kerucut satu, maka akan mengalami buta warna. Orang yang hanya memiliki dua macam sel kerucut disebut dikromat. Sementara itu, orang yang hanya memiliki satu macam sel kerucut disebut monokromat. Pada monokromat, warna yang terlihat oleh mata hanya hitam dan putih serta bayangan kelabu. Seluruh bagian retina terdapat sel-sel batang maupun sel kerucut, kecuali tempat saraf mata berada. Daerah tempat saraf mata ini sangat kecil hingga menyerupai sebuah titik saja. Titik kecil ini disebut bintik buta. Selanjutnya, kita memasuki cara mengatasi mata minus secara alami, di mana ada cara alami untuk mencegah, mengatasi, atau setidaknya untuk membuat miopi tidak semakin parah. Pertama, kurangi membaca di dalam mobil atau bus yang sedang berjalan. Kedua, lakukan latihan dengan memutar mata satu lingkaran penuh dari arah kiri ke kanan, lalu dibalik dari arah kanan ke kiri. Lakukan latihan ini perlahan-lahan. Jangan terlalu keras agar retina tidak tertekan. Lakukan latihan tersebut berulang-ulang. Jika kepala pusing, berhentilah sebentar, kemudian dilanjutkan lagi. Latihan ini dapat dilakukan setiap hari selama 10 menit. Selanjutnya kita masuk pada sistem pendengaran. Pengertian sistem pendengaran. Sebagai indera pendengaran, peran telinga dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan mengenali anatomi telinga, Anda dapat memahami fungsi setiap bagian telinga dan mengetahui proses pengolahan suara di dalam telinga. Telinga merupakan satu dari kelima panca indera yang dimiliki manusia. Selain untuk mendengar suara, telinga juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh, sehingga Anda tidak mudah terjatuh saat melakukan berbagai gerakan. Di sini ada beberapa bagian-bagian telinga dan fungsinya. Yang pertama ada telinga bagian luar. Anatomi telinga bagian luar terdiri dari daun telinga atau pinna dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarnya ke gendang telinga melalui lubang telinga. Sementara itu,
Daun telinga berperan sebagai saluran yang menghubungkan antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Yang kedua ada telinga bagian tengah. Anatomi telinga bagian tengah terdiri dari dua bagian, yaitu ossikel dan saluran eustachius. Ossikel merupakan kumpulan tulang yang berperan sebagai penyusun telinga bagian tengah. Ada 3 jenis tulang yang menjadi bagian dalam ossikel, yaitu tulang maretil atau malleus, yaitu tulang yang melekat di gendang telinga. Yang kedua ada tulang landasan atau incus, yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran telinga. Yang ketiga ada tulang sanggurdi atau stapes, yaitu tulang yang menjadi penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Selanjutnya, selain ketiga tulang di atas, telinga bagian tengah juga dihubungkan dengan saluran eustachius yang terletak di ujung tenggorokan. Saluran ini berfungsi untuk menyalurkan lendir dari telinga tengah dan menjaga tekanan udara di telinga tengah. Yang ketiga, ada telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam terdapat kolkea, yaitu organ yang memiliki saraf-saraf pendengaran. Kolkea memiliki bentuk yang menyerupai siput dan terdiri dari 2 jenis cairan, yaitu edolp dan perilp. Di sekitar kolkea terdapat sel rambut halus yang berperan penting dalam mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik di saraf pendengaran. Selain untuk mendengar, fungsi keseimbangan juga dijalankan di telinga bagian dalam. Selanjutnya masuk pada pentingnya telinga dalam proses mendengar. Anatomi telinga memegang peranan yang sangat penting dalam proses mendengar. Suara yang Anda dengar berasal dari getaran gelombang suara yang masuk ke telinga. Getaran tersebut akan merambat ke dalam saluran telinga hingga mencapai gendang-gendang telinga. Setelah gelombang suara sampai ke gendang telinga, bagian ini akan mengirimkan rangkaian getaran suara menuju tulang-tulang pendengaran yang ada di telinga bagian tengah. Ketiga, tulang telinga tersebut akan meningkatkan kekuatan getaran suara dan menghantarkannya ke peningkatan. Kekuatan getaran ini dibutuhkan untuk meneruskan energi dari gelombang suara ke cairan di telinga bagian dalam. Selanjutnya, sel rambut sebagai sensor yang berada di lapisan kolkea akan mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang ditransmisikan melalui saraf mendengar menuju otak. Setelah itu, otak akan menafsirkan sinyal ini sebagai suara yang bisa Anda dengar. Inilah peranan anatomi telinga dan proses mendengar pada manusia. Selanjutnya masuk ke telinga sebagai organ keseimbangan tubuh. Selain memungkinkan Anda untuk mendengar, telinga juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Terdapat 3 saluran terletak di telinga bagian dalam, tepatnya di atas kolkea. Sama seperti kolkea, saluran ini juga dipenuhi oleh cairan dan ribuan sel yang dinamakan sel rambut. Sel kepala Anda bergerak. Cairan dalam saluran tersebut keluar dan menggerakkan sel rambut. Sel-sel ini kemudian akan mengirim sinyal ke otak melalui saraf vestibular, yaitu saraf yang mengatur posisi kepala dan sistem keseimbangan tubuh. Saraf tersebut bertugas untuk memberi informasi kepada otak tentang posisi tubuh Anda. Misalnya saat Anda sedang berbaring, duduk, berdiri, dan menggerakkan tubuh, seperti berputar atau berjalan. Cairan di bagian telinga dalam bisa tersuruh gerak. Hal inilah yang membuat Anda bisa merasa pusing setelah memutar tubuh berulang kali. Namun setelah cairan berhenti bergerak, rasa pusing akan mereda dan hilang. Jika terjadi gangguan pada cairan atau organ keseimbangan tersebut, seseorang bisa merasakan gejala pusing atau vertigo. Karena memiliki fungsi yang penting, telinga perlu rutin dibersihkan dan dijaga kesehatannya. Namun untuk membersihkan telinga, hindari menggunakan cotton bud karena dapat menyebabkan luka di telinga dan mendorong kotoran telinga masuk semakin dalam ke liang telinga. Kita juga perlu menjaga telinga dari suara keras. Ketika sedang berada di tempat bising, gunakan pelindung telinga. Selain itu, hindari mendengarkan musik atau menonton video dengan volume yang terlalu keras saat menggunakan earphone. Itulah pemaparan materi dari saya untuk sistem indera, penglihatan, dan pendengaran. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.